Silakan duduk saudara. Mungkin jangan turun dulu. Presiden Joseph jangan turun dulu. Ya, saudara, hari ini mereka pakai nuansa yang khusus. Nuansa apa saudara? Nuansa apa saudara? Imlek. Bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Nah, ini pertanyaan yang perlu direnungkan juga saudara. Boleh enggak? Kalau tanya mereka boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Kenapa boleh? Kenapa kok boleh? Oh boleh, karena boleh gitu. Nah saudara, kenapa? Ya, aku tadi minta mana kalau suruh foto dulu, nih foto ini ada Imlek. Ya, beri tepuk tangan, terima kasih. Saya akan ngomong sedikit saudara. Ya, kadang-kadang kita jadi bingung juga di gereja kok ada perayaan Imlek ini dan itu saudara. Nah, saya juga rindu ingin memberi penjelasan sedikit. Saya percaya Tuhan tadi ingatkan saya. Ya, untuk kita jawab boleh atau tidak orang Kristen itu merayakan Imlek, kita harus tahu dulu Imlek itu apa. Jadi bolehkah kita merayakan itu? Kalau nggak tahu Imlek itu apa ya kita nggak bisa berkata boleh atau tidak. Nah saudara, sebenarnya Imlek itu adalah tahun baru. Imlek itu apa saudara? Tahun baru menurut penanggalan saudara. Ya, bulan ya, orang Tiongkok zaman dulu ngitungnya pakai bulan. Kalau yang sekarang masih itu pakai matahari. Itu seperti 1 Januari. Kalau penanggalan ya pakai Masehi saudara. Ya, ini penanggalan ya pakai bulan. Itu sama dengan kita kalau tahun baru ya, tanggalan Masehi. Jadi itu tahun baru. Kenapa saudara? Itu adalah waktu ya mulai ya kita masuk musim semi. Saatnya mereka bisa nabur lagi. Saatnya mereka bisa bercocok tanam lagi saudara. Supaya saatnya mereka bisa menuai lagi. Dan mereka mendapatkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa sekali. Tadi waktu saya rasa Tuhan ingatkan seperti ini, saya kaget saudara. Hari ini karena firman Tuhan sedang berbicara tentang tabur, tuai, tabur, tuai. Nah, seperti saya katakan firman itu sudah dibuat 1,5 bulan sampai 2 bulan sebelumnya. Tapi senantiasa setiap minggu sampai waktunya pasti jadi rema. Pas dengan apa yang sedang terjadi, pas dengan apa yang sedang direnungkan. Sama tahun baru itu sebetulnya musim semi. Ya mulai ya, mereka bisa bercocok tanam lagi. Mulai mereka bisa nabur lagi. Supaya nantinya mulai bisa panen lagi saudara. Ada tuaian yang luar biasa. Jadi sebetulnya tahun baru Imlek itu ya tahun baru gitu. Nggak ada kaitannya dengan penyembahan yang lain. Nggak ada kaitannya dengan agama yang lain. Kita merayakan tahun baru itu ya merayakan musim semi sudah datang. Mulai bisa menabur lagi. Mulai bisa dapat berkat lagi. Punya arti yang baik. Punya arti yang sangat positif. Jadi nggak masalah. Hanya yang perlu kita hati-hati. Jangan melakukan yang salah. Tahun baru lalu ikut-ikut ya ke tempat-tempat ya penyembahan saudara, lantai ini dan macam-macam, ikut saudara melakukan pemujaan di sana yang dilarang oleh firman Tuhan. Kita jadi salah saudara. Jadi jangan ya, ini bukan masalah kepercayaan, ini bukan masalah agama saudara, tapi ini tahun baru mulai ya saatnya nabur supaya bisa nuai, supaya bisa panen. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya ajak saudara tangkap satu hal itu saudara. Kalau ada ya, karena saya lihat di TV, wah banyak orang mulai salah saudara. Ada baiknya sekarang boleh, tapi juga kadang-kadang orang Kristen ikut salah saudara. Ikut penyembahan-penyembahan yang lain yang dilarang oleh firman Tuhan. Akhirnya jadi nggak boleh, akhirnya jadi salah saudara. Malah nanti berkat keturunannya jadi rusak saudara. Jadi jangan. Kalau sampai terlanjur ya datang pada Tuhan minta ampun Tuhan. Ya enggak akan diulangi lagi gitu saudara. Untung Tuhan itu Maha Kasih. Ada pengampunan dari Tuhan. Amin saudara. Ya jadi katakan sebelah boleh loh. Katakan gitu. Katakan ini boleh loh. Tapi jangan salah. Katakan kan ini juga penting saudara. Tapi jangan salah. Kalau salah minta ampun pada Tuhan. Dan berjanji jangan diulangi. Amin saudara. Nah, sehingga kita bisa diberkati. Justru perayaan Imlek seperti ini bisa dipakai menjadi sarana yang luar biasa. Bisa pakai sarana memberkati orang lain. Bisa jadi sarana untuk selamatkan jiwa. Bisa menjadi sarana untuk mendatangkan hal yang baik saudara.
Nah, itu mendatangkan kasih karunia. Itu sepintas. Tapi sekali lagi seperti tadi saya katakan, saya bersyukur ini rema. Saya ajak saudara hari ini tangkap sekali lagi, saudara, enggak kebetulan pas Imlek ada saatnya menabur supaya bisa menuai, supaya bisa panen. Siapa yang rindu panen besar dalam hidupnya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lah, saudara, seri khotbah kita, saudara, Building Generation Blessing, atau saudara berkat keturunan itu luar biasa. Kita sudah belajar sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga luar biasa. Sekarang sesi ketiga, saudara, kita akan belajar bagaimana bukan hanya menerima berkat, tapi berkat yang luar biasa, extravagant, ya blessing, berkat yang luar biasa. Saya percaya itu satu yang dahsyat, itu satu yang luar biasa sekali kalau kita bukan hanya sekedar diberkati, tapi terima berkat yang luar biasa. Siapa yang mau terima berkat yang luar biasa? Hanya yang mau angkat tangan. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau terima berkat yang luar biasa. Supaya bisa jadi berkat yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, saya akan bacakan Kejadian 8 ayat 18 sampai 22. Ini ada kaitannya, ya, hukum tabur tuai. Kejadian 8 ayat 18 mulai. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu, saudara mulai perhatikan ayat 20 itu penting. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi begitu keluar, saudara ingat ya, ini tentang air bah. Manusia hidup dalam dosa, maka Tuhan izinkan air bah datang, saudara, sehingga segala sesuatu yang lain dibinasakan kecuali yang sudah ya diselamatkan di bahtera Nuh ini, saudara. Lah, setelah air bah itu selesai, saudara, dikatakan semua keluar tadi, saudara. Ayat 20 luar biasa. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ada sesuatu yang luar biasa sekali, saudara, tangkap, saudara. Nuh itu punya hati yang nomor satu kan Tuhan. Nuh itu punya hati yang mengandalkan Tuhan. Nuh itu punya hati yang mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Oh, saudara, air bah luar biasa sekali, sudah menghabiskan semuanya. Dan waktu dia turun karena air bahnya sudah selesai, yang dipikirkan Nuh bukan bangun rumah dulu, yang dipikirkan Nuh bukan buat sawah ladangnya dulu, yang dipikirkan Nuh bukan hal yang lain apapun lah, saudara. Tapi yang dilakukan Nuh satu saja, dia mulai membuat mezbah bagi Tuhan, saudara. Nomor satu Tuhan. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran yang sesuai dengan peraturan Tuhan, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dia mulai, saudara, mempersembahkan korban bakaran. Kita sudah belajar sesi ketiga minggu yang lalu tentang apa? Menomorsatukan Tuhan, mengutamakan yang utama, menomorsatukan yang utama, menomorsatukan yang memang nomor satu. Tuhan itu nomor satu. Segala berkat itu dari Tuhan, kepandian itu dari Tuhan, kesehatan itu dari Tuhan, saudara. Berkat kasih karunia, keselamatan adalah dari Tuhan. Dia tahu menomorsatukan yang harus dinomorsatukan. Dia tahu mengutamakan yang memang utama, yang paling penting dia tahu, saudara. Maka dia lakukan seperti ini. Seperti khotbah minggu yang lalu, Tuhan harus nomor satu dalam persepuluhan pun pengeluaran. Yang nomor satu Tuhan, bukan yang lainnya, saudara. Jadi dia menomorsatukan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan. Nyambung minggu yang lalu. Dan saudara juga sekali akan lihat, ternyata punya dampak yang luar biasa, punya kasih karunia yang luar biasa, saudara. Ayat 21 dikatakan,
ketika Tuhan mencium ya persembahan yang harum itu, jadi apa yang dilakukan Nuh itu saudara menjadi persembahan yang harum, persembahan yang sangat menyukakan hatinya Tuhan. Dianggap Tuhan ini bukan persembahan yang basi, bukan dianggap persembahan yang jelek, persembahan yang baik, persembahan yang harum, persembahan yang menyukakan hatinya Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, saudara perhatikan, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Apa saudara yang dikatakan Tuhan dalam hatinya? Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Saudara, bahkan kutuk yang sempat dijalankan berkenanan dengan air bah itu tidak akan dijalankan lagi, tidak akan dilakukan lagi. Kutuk semacam itu dihapus oleh Tuhan. Tuhan tidak mau lagi melakukan itu. Karena apa? Persembahan yang sangat menyentuh hatinya Tuhan. Dia diutamakan, dia dinomorsatukan. Saudara, itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, lalu sekalipun yang timbul di hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, Tuhan juga tahu manusia seringkali tidak baik, banyak kekurangan, banyak kelemahan, bahkan dalam hati sering timbul yang jahat. Tetap kutuk seperti ini dihapus oleh Tuhan. Kutuk seperti ini sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Oleh apa, saudara? Persembahan yang luar biasa seperti ini, saudara, yang sangat menyentuh hatinya Tuhan. Menghapus kutuk yang sangat-sangat berat seperti itu, saudara, dihapuskan dalam kehidupan manusia, dihapuskan di muka bumi karena persembahan yang menyentuh hatinya Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Tambah lagi, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi sungguh-sungguh Tuhan itu tidak akan makan seperti itu, saudara. Itu luar biasa sekali. Kenapa? Persembahan yang benar. Kenapa? Persembahan yang menomorsatukan Tuhan. Kenapa? Persembahan yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Yang terbaik, yang nomor satu adalah Dia, saudara. Ayat 22 ditambah lagi, saudara. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti manusia menabur dan menuai, saudara. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, saudara. Selain kutuk seperti itu dihapuskan, saudara, sudah tidak akan dilakukan lagi, saudara. Persembahan seperti itu, tambah lagi Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa, yang membuat manusia itu bisa mendapat kelimpahan, yang membuat manusia itu bisa menuai, yang membuat manusia itu bisa diberkati. Ada janji, yaitu apa janjinya, saudara? Hukum tabur tuai itu akan terjadi. Dikatakan di sini selama bumi masih ada. Jadi selama bumi ini masih ada, bukan hanya sekedar selama kita masih hidup, kita sudah mati, masih berlaku bagi anak cucu kita. Sudah mati anak cucu kita, masih berlaku lagi untuk cicit dan seterusnya, saudara. Setelah cicit apa, saudara? Ya, pokok terus selama bumi masih ada, hukum tabur dan tuai itu tetap akan ada, saudara. Selamanya, saudara, selama bumi masih ada, takkan henti-hentinya musim tabur tuai. Lah itu jadi, saudara, sarana, saudara dengar dulu. Itu jadi sarana bagaimana kita manusia bisa menuai, saudara. Bahkan menuai banyak, saudara. Yaitu Tuhan yang tetapkan hukum tabur dan tuai. Tabur dan tuai. Selama mau menabur akan menuai, saudara. Oleh itu tetap ada. Selama bumi ada ini, kalau kita tabur akan tuai. Itu jadi sarana yang luar biasa sekali. Manusia bisa diberkati, manusia bisa mendapatkan anugerah, manusia bisa menuai hal-hal yang baik daripada Tuhan. Ini anugerah yang sangat besar. Jadi sudah dibuatkan jalannya. Bagaimana kita bisa panen? Sudah disediakan caranya. Ya, jalannya, saudara. Bagaimana bisa menuai? Bagaimana bisa panen raya? Yaitu tabur tuai. Pokok kalau tabur akan bisa menuai. Saya percaya itu berkat yang luar biasa.
Jadi hukum tabur tuai adalah berkat Tuhan supaya kita bisa mengalami saudara extravagant harvest atau global blessing, atau kita bisa terima kelimpahan panen raya itu disediakan oleh Tuhan. Yang pertama perlu kita tahu itu. Yang kedua, hukum tabur tuai seperti apa yang mendatangkan extravagant blessing, yang bisa mendatangkan global blessing, yang bisa mendapatkan panen besar, yang bisa mendapatkan anugerah kelimpahan. Tabur tuai seperti apa, saudara, yang bisa membuat rencana Tuhan yang besar ini menjadi kenyataan? Kesempatan, cara yang Tuhan berikan kita bisa alami. Yang pertama, jangan jadikan tuaian sebagai motivasi kita menabur. Saya ulangi, jangan jadikan apa? Tuaian sebagai motivasi kita menabur. Artinya jangan saudara menabur, ya lalu harus menuai sekian. Tujuannya harus menuai, motivasinya supaya menuai. Jangan, saudara. Karena kalau kita nabur hanya supaya menuai, kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, ini aku nabur ya. Firman-Mu berkata loh Tuhan ya, aku nabur ya. Ya, 100, besok 100 kali, 10.000 loh saudara. Hitung-hitungan. Itu menyebalkan hatinya Tuhan. Tidak suka Tuhan. Tapi waktu kita menabur, tapi waktu kita memberi, hati yang benar, motivasinya kalau ingin membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan begitu baik, saya orang berdosa, oh Tuhan rela korbankan segala sesuatunya, sehingga ada pengampunan, sehingga ada keselamatan. Saya bisa seperti ini, karena anugerah Tuhan. Ingin membalas cinta kasih Tuhan, karena ingin taat pada Tuhan. Oh lakukan sesuatu adalah karena mencintai Tuhan, mau membalas cinta kasih Tuhan, mau taat, sehingga yang kita lakukan menyentuh hatinya Tuhan, yang kita lakukan menyukakan hatinya Tuhan, yang kita lakukan memberkati hatinya Tuhan, dan Tuhan akan lakukan sesuatu. Otomatis itu akan diberkati, saudara. Tapi sekali lagi, kalau saudara nabur jangan itu. Ini aku nabur ya, nanti akan nuai sekian. Hitung-hitungan. Kita jadi orang tua, ya juga seperti itu, saudara. Terhadap anak atau orang tua, orang lain pun, kalau hanya kasih, aku kasih kamu segini ya, ini tak kasih kado ya, bulan tahun depan kalau kamu nggak kasih kado aku, oh awas ya gitu. Itu hitung-hitungan, betul nggak? Memberi supaya diberi lo ya, jangan lupa ya, iya ini aku sudah kasih kado, malah sebel dibuang sekalian kadonya, betul nggak saudara? Tapi kalau orang tulus, ya menghargai saudara, respect dengan saudara, pergi Holy Lentor, bawa souvenir. Oh saudara datang, saudara memang dia simpatik dengan saudara, oh baik dengan saudara. Saudara terketuk sendiri kok. Saudara pergi pun mikir dia, betul nggak saudara? Akan memberi ini dan itu. Jadi yang pertama yang harus diketahui, supaya taburan kita mendatangkan tuan yang luar biasa, jangan jadikan tuan itu motivasi kita. Motivasinya menabur adalah kasih pada Tuhan, membalas cinta kasih pada Tuhan, ingin taat pada firman Tuhan, ingin melakukan kehendak Tuhan, ingin menyukakan hatinya Tuhan. Satu itu, otomatis hati Tuhan disukakan, hati Tuhan tersentuh, hati Tuhan senang, maka dia akan limpahkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa dan mendatangkan kasih karunia. Amin, saudara. Ayo caplek sebelah, ayo. Nabur jangan hanya hitung-hitungan, nanti harus menuai sekian, dihitung gitu saudara. Dengan Tuhan jangan hitung-hitungan saudara. Apalagi bati dengan Tuhan, amit-amit jangan saudara. Ya dengan Tuhan itu ingin ya mengasihi, memberkati, betul gak pekerjaan Tuhan saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, kita hanya dapat menuai apa yang kita tabur. Jadi sebetulnya kita tahu saudara, menabur menuai itu kita hanya bisa menuai saudara, ya seperti yang kita tabur, atau kita hanya dapat menuai apa yang kita tabur saudara. Ya otomatis saudara seperti petani, kalau petani mau menuai padi dia harus menabur apa? Benih padi, betul nggak saudara? Ya kalau pertanian mau menuai durian dia harusnya naburnya biji durian. Gak bisa saudara, yang lain saudara.
kalau kita ingin menabur kebaikan, kita pasti harus, kalau kita mau menuai kebaikan, kita tabur baik, saudara. Waktu kita tabur baik, kita akan tuai baik. Kalau kita tabur kejahatan, ya otomatis nuainya kejahatan. Dalam kehidupan kita senantiasa begitu. Dalam rumah tangga, nabur tuntutan, dituntut ganti, saudara. Istri harus tunduk lah, istrinya. Suami harus mengasihi istri lah. Tuntutan nggak ada habis-habisnya, saudara. Lah, tabur kebaikan, kita akan terima kebaikan, betul? Tabur senyum, kita akan terima apa? Coba lihat sebelah saudara yang ngiri gitu, saudara. Lah lihat sebelah saudara ikut senyum, saudara. Lah tabur senyum. Kalau saudara melengot gitu, sebelah saudara juga sama. Nanti akan terimanya sama, saudara. Jadi itu harus kita ketahui. Seperti yang kita tabur, saudara. Kalau kita tabur kepada manusia, kita seringkali dapat juga tuaian, kebaikan, berkat dari manusia. Kalau kita tabur kebaikan kepada Tuhan, otomatis juga sama, saudara. Kita terima kebaikan daripada Tuhan. Menabur kebaikan yang menyenangkan hatinya Tuhan, dia juga dapat berkat daripada Tuhan. Jadi seperti yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Maka taburlah yang baik, saudara. Kita menuai baik, saudara. Itu akan mendatangkan kasih karunia dalam keluarga kita, di tempat pekerjaan kita atau studi kita, dalam pelayanan kita. Taburlah, saudara, hal yang baik, apalagi kepada Tuhan. Tabur waktu, saudara. Tabur talenta, saudara. Taburlah, saudara, dengan selamatkan jiwa-jiwa yang didapatkannya, dan saudara akan mendapatkan kasih karunia. Yang ketiga, saudara, tuaian selalu lebih banyak dari benih yang kita tabur, saudara. Jadi tuaian itu selalu lebih banyak, saudara. Kalau saudara menabur 1 biji mangga, nanti sudah tumbuh, saudara, bisa menuai berapa mangga, saudara? Bisa menuai berapa mangga? Siapa yang punya pohon mangga, angkat tangan. Siapa yang punya pohon mangga? Jangan sekat yang satu tiang ada, saudara, ya, saudara, 1 pohon mangga bisa menuai berapa mangga? Banyak, malah nggak bisa dihitung, saudara nggak bisa ngitung, betul nggak? Yang kita tuai selalu lebih banyak daripada yang kita tabur. Itu senantiasa, saudara. Itu memperbanyak. Jadi kalau saudara bisa tahu, taburan itu memperbanyak berkat. Saudara dengar dulu. Kemarin kita belajar persepuluhan. Apa persepuluhan? Persepuluhan itu melenyapkan, saudara. Belalang persepuluhan itu pilih. Buka tingkap langit, berkat dicurahkan. Betul, saudara, ya? Buka tingkap langit, berkat dicurahkan. Belalang pelap dilenyapkan. Jadi waktu kita, saudara, persepuluhan dengan benar, berkat datang. Itu dulu. Tingkap langit dibukakan, berkat datang. Tapi tabur tuai ini memperbanyak berkat yang sudah datang. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara mengerti. Perpuluhan itu akan membuat kita mendapatkan tingkap langit yang dibuka, berkat dicurahkan, datang dalam kehidupan kita, melimpah malah. Tapi sekali lagi, setelah itu ada hukum tabur tuai. Kalau saudara baca perpuluhan kemarin mengenai perpuluhan dan persembahan khusus. Persembahan khusus itu ada kaitannya tabur tuai. Lah, tabur tuai ini akan membuat berkat yang sudah Tuhan berikan itu lebih banyak, melipat gandakan berkat, melipat gandakan berkat, melikmatkan berkat. Kita benar dalam perpuluhan sudah diberkati, saudara. Tapi berkat itu bisa diperbanyak. Itulah pelajaran memperbesar berkat keturunan, berkat keturunan atau perpuluhan itu berkat keturunannya ada. Tapi tabur tuai ini membuat berkat yang sudah ada diperbesar. Siapa yang rindu saudara diberkati, berkatnya itu terus. Besarnya gitu, sama terus. Siapa yang rindu? Oh enggak ya, saudara. Siapa yang rindu berkat Tuhan makin diperbesar. Yang rindu saja angkat tangan. Katakan, saya mau Tuhan
Sebab jadi berkat yang lebih besar juga. Itu tabur tuai. Itu tabur tuai. Karena yang kita tabur dengan kita tuai pasti beda. Yang kita tuai selalu lebih besar. Nah itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita mengerti, saudara. Itu mendatangkan berkat. Saudara masih ingat saya pernah sampaikan ya kenapa ya Tuhan menyebut dirinya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ketiga-tiganya adalah penabur yang luar biasa sekali. Saudara sudah dengar ya, Abraham menabur luar biasa sekali, lalu terima berkat luar biasa sekali. Ishak nabur luar biasa sekali, lalu terima berkat luar biasa. Oh, Yakub akhirnya nabur luar biasa, terima berkat luar biasa. Satu orang, ya Abraham nabur 1, lalu 100 kali lipat. Ishak tabur 100, jadi 10.000 kali lipat. 10.000 ditabur oleh ya Yakub, jadi 1 juta. Dari 1 generasi ketiga sudah 1 juta. Tadi waktu saya persiapan, saya rasa Tuhan tuh ingatkan buat saudara supaya bisa lihat hukum tabur itu gimana. Ada orang tabur 1, dikeluarkan saja, mungkin PowerPoint. Saya minta kalau ya keluarkan poin. Ada ya orang tabur, saya ceritakan, sudah lihat di sini ya. Satu orang tabur 1, saudara. Ya dianggap saja ya tuainya 100, saudara, betul ya. Lalu ya tabur lagi tahun depan 1, tahun kedua tuainya berapa? 100, tabur 1 kok saudara, paling banyak 100. Tahun ketiga nabur lagi 1, ya tuainya berapa? 100 yang keras. Tahun keempat tabur 1 lagi, tuainya berapa? 100. Tahun kelima mulai saudara ketiga tabur 1 lagi, tuainya berapa? 100. Saudara dengar, saudara, itu tidak dilipat gandakan, saudara. Kalau dilipat gandakan luar biasa sekali, saudara. Iya. Kalau tahun pertama tabur 1, tuainya 100, ya lebih besar toh. Sekarang saudara bukan hanya tabur 1, sudah dapat 100, jangan tabur 1, tabur 10 kali lipat. Tahun kedua tuainya berapa? 1000. Dapat 1000 saudara, tabur seperti 10% itu 100 saudara. Tahun ketiga tuainya berapa? 10.000. 10.000 ya, tahun keempat tabur 1000, tuainya berapa? 100.000. Ya, tahun kelima taburnya jadi berapa? 10.000, betul nggak saudara? Berapa ya, betul ya? 10.000 saudara. Ya, tuainya berapa? 1 juta, 5 tahun. Karena saudara dengar, tuaian selalu lebih banyak. Hanya masalahnya repotnya manusia gini. Siapa yang ingin berkat lebih besar? Saya mau tanya dengan saudara. Angkat tangan. Siapa yang ingin berkatnya lebih kecil? Angkat tangan. Gak ada ya. Siapa yang berkatnya ingin sama saja? Angkat tangan. Sekarang siapa yang ingin berkatnya lebih besar? Angkat tangan. Yang mau loh, gak mau ya sudah. Nah, tapi kalau naburnya suruh besar, nehi. Berkatnya mau besar. Tapi kalau nabur besar gak mau. Setiap tahun 1 ya 1 terus. 1 ya 1 terus. Tapi inginnya tambah berkatnya. Tahun depan inginnya lebih maju lagi. Tahun depan inginnya maju. Gak bisa. Gak bisa. Tapi kalau sudah tahu hukumnya Tuhan, tabur tuai itu seperti itu. Itu luar biasa. Tahun pertama 1, ya 100. Tahun kedua 10, jadi 1000. Tahun ketiga taburannya 100, jadi 10.000. Tahun keempat taburannya 1000, jadi 100.000. Tahun berikutnya lagi 10.000, jadi 1 juta. Betul? Tuainya selalu lebih banyak. Selalu lebih banyak. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang keempat, saudara, yang keempat, tuaian akan berhenti ketika Anda berhenti menabur. Tuaian itu akan apa? Karena Tuhan berkata, tabur tuai. Tidak tabur, tidak tuai. Nah, saudara, ini hukumnya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Selama bumi masih ada, hukum tabur tuai itu akan terus terjadi. Tabur, ya tuai. Tidak tabur, ya tidak tuai. Saudara lihat petani. Petani itu kalau nabur, terus panen.
Dia langsung seperti hukum perpuluhan itu. Harus menyediakan benih, disisihkan lebih dulu. Nggak boleh dimakan, sisanya ditabur, nggak boleh. Dia harus sudah memperhitungkan, mau ditabur berapa, benihnya yang diambil dulu. Bang, harus ditabur. Kenapa? Kalau ini nggak nabur, tahun depan sudah hendak panen, sudah hendak menuai. Betul nggak saudara? Jadi begitu menuai, dia tidak dimakan dulu, sisanya enggak. Disiapkan taburannya untuk tabur. Supaya apa? Bulan-bulan berikutnya atau tahun depan panen lagi. Nah itu terus, nggak perlu berhenti. Petani yang bijaksana, petani yang ngerti itu saudara, nggak pernah mau berhenti. Biarpun mungkin panennya kurang baik saudara, dia nggak mau berhenti untuk menabur. Sebab petani yang bijaksana, dia tahu kalau dia berhenti menabur, ya berhenti menuai. Betul? Saya senang, saya rasa Tuhan tadi bukakan bagus. Buat gambar supaya saudara bisa tahu. Coba dikeluarin. Ya PowerPoint-nya dikeluarin. Supaya bisa lebih jelas. Ya dikeluarin PowerPoint. Segera PowerPoint. Nah saudara lihat ya. Ini hijau itu menabur. Ya. Kuning ini menuai. Tahun pertama saudara. Ya. Nabur. Lalu ini dianggap saja tahun kedua gitu ya. Atau tahap kedua. Ya. Saudara menuai. Tapi tetap menabur. Tahun ketiga, saudara, karena ini menabur, menuai, tapi tetap menabur. Tahun keempat, menuai, tapi tetap menabur. Tahun keempat, menuai, tapi tetap menabur. Tahun kelima, menuai, harusnya masih ada hijau ini ya, menabur gitu. Tidak berhenti, akan terus sama. Akan terus sama. Tapi, saudara lihat yang kedua mana ya? Ini bukan ini, keliru. Ya saudara, coba dikeluarin. Kalau tolong. Yang kedua itu gini. Tahun pertama atau tahap pertama nabur. Tahun kedua menuai. Betul ya saudara ya? Atau tahap kedua. Tapi tidak menabur. Maka tahun ketiga sudah nggak ada tuaian. Tahun keempat nggak ada tuaian. Tahun kelima nggak ada tuaian. Nggak ada tuaian terus. Sampai dia menabur dulu. Tahap berikutnya, tahun-tahun berikutnya baru bisa menuai. Nah, saudara, ya mungkin ini ya gambar tentang menabur menuai. Tadi sudah tabur, saudara. Oh ini yang benar, ya ini tabur, tuai, betul saudara ya. Tapi nggak ada hijaunya, nggak nabur lagi. Jadi yang nggak pernah menuai lagi. Hanya sekali saja pernah tabur diberkati, berhenti menuai ya berhenti panen, berhenti menabur ya berhenti menuai, berhenti menabur ya selalu berhenti menuai. Nggak pernah ada kelanjutan karena ini hukum tabur tuai. Ada taburan, ada tuaian. Nggak ada taburan, tidak pernah ada tuaian. Nah, ada satu yang seringkali orang itu bingung. Aku nabur, nggak nuai. Tapi aku nggak nabur, malah menuai. Ngalami gitu saudara? Apa nggak saudara? Ada yang ngalami gitu nggak? Dulu aku nabur ya nggak nuai. Tapi aku nggak menabur, nyatanya malah menuai. Sekarang aku tidak taat, gak nabur, ya menuai. Ada yang ngalami gitu enggak? Nah, saya percaya Tuhan tadi memberi contoh bagus. Yang ketiga, contohnya begini. Ini 1 tahap atau 1 tahun. Nabur setengah tahap atau setengah tahun. Sudah, ya, mana ya? Naburnya setengah tahun. Mbok dikeluarin semua gitu loh. Nah, saya jelasin jadi bingung. Keluarin semua gitu loh. Gak usah satu-satu dulu. Ya. Ayo kalau bantu kalau yang ini. Ya, saya cerai. Saudara dengar ya, ini dianggap 1 tahun itu 1 tahap. Setengah tahun nabur. Ya, lalu dia nunggu setengah tahun kok enggak nuai-nuai terus. Males. Aku sudah nabur setengah tahun enggak nuai. Dia berhenti setengah tahun itu. Berhenti, enggak nabur. Tahun kedua dia nuai enggak? Nuai. Taburannya setengah tahun yang lalu. Nuai. Loh, sekarang aku enggak nabur malah nuai toh. Jadi ngapain nabur? Nyatanya enggak nabur ya nuai. Dulu nabur malah enggak nuai. Dia bilang begitu, setengah tahun nuai. Betul? Tapi itu taburan yang lalu. Setelah itu setengah tahun berikutnya akan juga enggak nuai. Enggak nuai. Nah, hukum tabur itu enggak boleh berhenti. Tabur tuai. Waktu nuai, tabur lagi tuai. Waktu menuai, tabur lagi tuai. Waktu menuai, tabur lagi tuai. Tabur lagi tuai. Itu harus jadi satu hukum yang terus-menerus. Selama bumi masih ada, hukum tabur tuai tetap ada. Itu jadi sarana Tuhan berkati
setiap kita. Lah, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Mendatangkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yang kelima, saudara, yang kelima. Taburan yang berharga akan menghasilkan tuaian yang berharga, saudara. Tapi sebaliknya, taburan yang tidak berharga juga otomatis akan mendatangkan tuaian yang tidak berharga. Setuju, saudara? Petani, saudara perhatikan, petani tabur benih yang berharga, benih unggul, jenis yang bagus. Apa kalau di sini apa, saudara? Rojo lele lah gitu, saudara. Nuainya apa? Rojo lele, saudara. Betul, saudara? Kalau naburnya raskin gitu, saudara. Nuainya apa, saudara? Ya raskin, sama, saudara. Betul? Yang berharga yang ditabur, otomatis yang dituai itu yang berharga. Kalau yang tidak berharga yang ditabur, otomatis tetap menuai. Tapi menuai yang tidak berharga. Petani yang bijaksana selalu pilih, oh dia nabur benih kalau bisa cari yang bagus, supaya tuaiannya nanti bagus. Yang ditabur yang berharga, nanti tuaiannya akan berharga. Betul, saudara? Itu hukumnya, saudara. Nggak bisa tidak, tergantung kita, saudara. Kita bisa belajar dari Maria Magdalena. Yohanes 12 ayat ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Jadi bukan hanya minyak narwastu murni. Yang apa, saudara, di situ? Yang apa? Mahal harganya. Lalu apa, saudara? Saya jelaskan sampai di situ. Yang mahal. Dulu minyak narwastu itu penting sekali. Apalagi hidupnya dia seperti itu, butuh minyak itu mahal. Saya pernah dengar itu sama dengan mungkin kerja 1 tahun baru bisa dapat itu, saudara. Jadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, yang dikumpul-kumpulkan oleh dia. Ya, saudara. Lalu meminyaki apa? Meminyaki apa? Kaki Yesus, saudara. Oh, saudara, dia pun ini berharga. Dia memberikannya dengan hati yang luar biasa. Dia nganggap saking berharganya Tuhan, ini enggak layak. Ini hanya layak untuk kakinya Yesus. Bagi dia sangat berharga. Tapi dia tahu ini bagi Tuhan, ya sangat sederhana. Dia minyakin kakinya Yesus dan menyekanya dengan apa? Rambutnya. Itu juga salah satu paling berharga untuk seorang perempuan, rambutnya. Jadi minyak itu ya minyaki kakinya Yesus. Ya dia nganggap, wah ini berharga pun itu sangat rendah di hadapan Tuhan. Ya Tuhan itu luar biasa. Masih rambutnya yang dipakai untuk menyekanya, saudara. Dan bau minyak semerbak di seluruh Roma itu, saudara. Kalau saudara bisa renungkan posisinya perempuan ini, dia sedang berusaha mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yang paling berharga yang dia miliki, yang dia bisa persembahkan pada Tuhan. Itu pun dia masih merasa kurang layak, tidak layak. Makanya, boleh untuk kakinya Yesus saja, sampai rambutnya untuk membersihkan seperti lapnya saja. Kaki Yesus, dia sadar Yesus itu luar biasa. Dia ingin mempersembahkan yang terbaik. Dia sudah terbaik bagi dirinya, masih menganggap sangat-sangat tidak layak, saudara. Artinya dia sedang memberikan suatu persembahan yang luar biasa, saudara, yang dia bisa lakukan. Dan ternyata itu sangat menyentuh hatinya Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Seperti yang dilakukan oleh Nuh juga. Seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Daud, mau membangun bait Allah juga. Menyentuh hatinya Tuhan. Dari akhirnya apa yang Tuhan katakan? Markus 14 ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di dunia, di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, luar biasa. Ini persembahan siapa? Perempuan berdosa dulunya, saudara,
mempersembahkan yang paling berharga bagi dia, saudara. Oh, Tuhan menganggap itu luar biasa sekali. Saudara dengar, apa yang berharga bagi kita sendiri, itu berharga bagi Tuhan. Apa yang kita anggap ini enggak berharga, itu juga bagi Tuhan, kalau kita berikan untuk Tuhan juga enggak berharga. Kurang berharga bagi kita, bagi Tuhan kurang berharga. Berharga bagi kita, bagi Tuhan berharga. Kenapa? Tuhan itu bukan butuh harta, butuh uang, butuh kekayaan kita, enggak. Semua itu dari Tuhan yang memberi kita. Yang dibutuhkan Tuhan itu hati kita. Sesuatu yang bagi hati kita berharga, itulah di hatinya Tuhan berharga. Sesuatu yang di hati kita enggak berharga, di hati Tuhan enggak berharga. Yang dibutuhkan Tuhan itu hati, bukan barang, bukan uang, bukan kekayaan, bukan pelayanan, bukan apapun. Hati. Betul? Ini perempuan berdosa. Saudara ingat janda yang memberikan 20-30 peser, menyentuh hatinya Tuhan. Bukan masalah nilainya yang berharga di hati kita, yang nandes di hati kita, nandes di hatinya Tuhan. Yang berharga di hati kita, berharga di hatinya Tuhan. Itu taburan yang berharga akan Tuhan yang berharga, bukan nilainya. Tuhan itu enggak untuk kekayaan, Tuhan malah memberi kita. Saya cerita sedikit saja pengalaman saya. Satu kali waktu saya pulang kerja, masih jadi pengusaha. Anak saya, Jonathan, masih kecil, saudara. Lah, saya kaget, dia ketemu saya, ya baru saya pulang, lalu dia mbak kado. Ya, saya mbak kado, saya masih belum tahu apa. Karena dulu saya anaknya orang totok. Orang totok ulang tahun enggak pernah dipikir. Dulu saya kecil enggak ada ulang tahun, perayaan itu enggak pernah ada, saudara. Jadi saya sendiri juga enggak pikir ulang tahun saya. Anak saya membawa saya kado. Lalu saya ngomong, apa kado apa? Oh, papa ulang tahun. Lalu saya buka isinya apa, kalau saudara ada yang pernah dengar. Dompet. Lalu saya berkata, "Loh, kok kamu bisa punya dompet dari mana?" "Iya, aku mecah celengan, aku beli di depan rumah saya itu toko Asia. Beli di sana, jadi celengannya dipecah, dibelikan dompet. Lalu itu buat kado bagi saya." Saudara tahu enggak? Ini enggak bermerek. Tapi bagi saya ini berharga. Saya punya dompet, dikasih orang lain, merek mahal. Saya keluarin, isinya saya ambil semua. Dompet pemberian Jonathan anak saya ini tidak bermerek loh, saudara. Saya isinya saya ambil semua, saya masukkan di sini. Yang saya pakai dompet pemberian anak saya yang dengan hati. Nilai itu bagi saya tidak masalah. Saya beli lagi yang lebih mahal bisa. Saya pengusaha, saya itu pabrik saya maju sekali. Tapi hati itu Tuhan. Kita anak, dia bapak. Bukan nilai, Tuhan itu tidak butuh. Tuhan yang mau memberkati kita. Tapi yang kita anggap berharga, itu berharga bagi dia. Yang kita anggap sisa. Betul, saudara coba uji. Itu hati orang tua. Itu hatinya Tuhan. Yang nandes di hati kita. Yang bagi kita berharga. Tiap orang beda-beda, saudara. Tapi bagi Tuhan bukan nilainya, tapi hati yang mencintai Tuhan. Hati yang ingin mempersembahkan yang terbaik. Waktu yang terbaik untuk Tuhan. Talenta yang terbaik untuk Tuhan. Kedudukan yang terbaik untuk Tuhan. Sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Pelayanan yang terbaik yang bisa kita berikan dari kemampuan kita. Itu terbaik bagi Tuhan. Bukan nilai. Kalau nilai, orang miskin kalah semua dengan orang kaya. Tapi kalau yang terbaik, janda yang hanya punya 20-30 peser saja lebih dari orang kaya. Kenapa? Itu yang terbaik
bagi dia. Wanita berdosa itu yang terbaik yang dia miliki, yang bisa dia persembahkan. Yang terakhir, yang terakhir. Saya tambah itu di renungan itu, karena Tuhan sedang berbicara. Tabur di saat dan di tempat yang tepat. Saya ulangi. Kalau saudara naburnya saatnya tepat. Ya. Dan di tempat yang tepat. Saudara akan menuai 100 kali lipat ganda. Kalau saatnya tidak tepat. Tanahnya, tempatnya tidak tepat. Saudara hasilnya akan sangat minim. Ya. Jadi tabur di saat, di tempat yang tepat. Saya percaya itu sesuatu yang Tuhan sedang bicara pada kita. Nah, saya nggak tahu tadi apa dibagikan janji iman ya. Kartu janji iman ya. Ceritanya begini saudara. Beberapa hari ini saya melihat, saya mendengar, saya nemui. Saya tahu ini saat ini kairos, perkenanan Allah bagi gereja kita. Saya dengar banyak jemaat itu yang sedang mengalami global blessing. Saudara ikut grup, di situ banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak yang bersaksi, yang bercerita, minta didukung doa lagi. Karena mengalami global blessing yang tidak masuk akal. Bahkan sebetulnya itu bukan profesinya. Tuhan itu buka profesi baru yang luar biasa sekali. Saudara. Banyak sekali. Lalu saya rasa kemarin sore, Jumat sore. Tuhan berkata, ini kairos, waktunya. Ya, Tuhan sedang mencurahkan berkatnya luar biasa. Kairos, gereja kita. Nah, saya rasa Tuhan bicara, buat atau adakan janji iman. Itu akan menjadi ladang. Itu akan menjadi sarana. Saudara, supaya jemaat tabur dan Tuhan 100. Itu akan menjadi sarana. Ya, Tuhan itu curahkan berkatnya pada jemaat dan gereja. Itu akan menjadi sarana. Tuhan itu berkati kita selalu sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dengan hukum-hukumnya. Sesuai dengan janjinya. Ada sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Maka kemarin lalu saya minta semua gereja kita di mana-mana dilakukan janji iman. Saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya akan tambah satu saudara pengalaman di Holy Land. Saudara sudah dengar semua waktu mau berangkat ya. Kita ada rencana ya Tuhan bicara ini tahun 2015 tahun global blessing. Tuhan mau memberkati luar biasa, tapi ada sarana yang dipakai. Tuhan berkata, nanti kali ini beda dengan yang biasa. Ini rema khusus untuk kali ini. Berkati keturunan Abraham. Ya, orang-orang Yahudi berkati keturunan. Karena firman Tuhan sudah janji. Siapa yang mengutuk kena kutuk. Siapa yang memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, berkati keturunannya ini. Itu jadi sarana dari Tuhan. Kita akan diberkati. Global blessing itu terima karena hukum ini tak bertuai terjadi. Lalu kita sudah siap mau memberkati. Minggu sebelum berangkat saya sampaikan juga. Tapi tiba-tiba minggu sementara saya khotbah Tuhan bicara. Jangan hanya sekedar orang Yahudi atau keturunan Abraham. Tapi lebih lagi mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka kita akan memberkati double. Dan akan terima double. Satu keturunan Abraham. Bang, kita berkati, kita diberkati. Itu janji firman. Kedua, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau kita khusus mereka, mesianik, itu double. Kita berkati pekerjaan Tuhan di sana. Maka ada berkat tersendiri, ya karena berkati keturunan Abraham secara rohani. Pekerjaan Tuhan, mereka sudah menerima keselamatan. Bang, itu lebih bagus. Itu lebih, ya double. Lalu saya mulai cari alamatnya.
Ya, supaya bisa memberkati khusus mesianik ini. Enggak dapat, saudara. Ya, saya sudah sharekan. Ya, sampai saya cari di mana enggak dapat. Tapi ajaibnya Selasa, yang orang Yahudi yang dulu kita baptis tiba-tiba malah cari kita, ingin ketemu dengan kita. Ya, lalu dia dengan kita mau berangkat, dia senang sekali nanti ketemu di sana. Nah, saudara, singkat cerita, ya, setelah kita ketemu di sana, saudara, saya itu nggak punya waktu ketemu dengan rabinya. Dia inginnya kita ketemu dengan rabinya, harusnya. Dan banyak orang tanya, Pak, nanti gimana ketemu rabinya? Nggak punya waktu karena saya berkata pada dia, tolong dicarikan mesianik. Lah, nanti gimana? Ya, pokok mau cari mesianik. Jadi waktunya habis untuk kita ketemu dengan mesianik, saudara. Lah, setelah ketemu dengan mesianik, ya, kita berkati dengan dia. Dia itu tanya terus, untuk apa ini? Saya bilang, oh enggak ada maksud apa-apa. Kita hanya mau taat dengan Tuhan. Waktu kita berangkat, Tuhan berkata, berkati mesianik. Ya sudah, kita berkati kalian. Mesianik itu, saudara. Ya, saudara, ya sudah. Jadi kita enggak sempat ketemu dengan rabinya yang tua itu. Tapi mereka itu ingin ketemu. Lah, sampai setelah kita pulang itu Kamis. Seninnya jam 12 itu telepon. Janji telepon, mau nyampaikan pesan-pesannya gitu, saudara. Lah, lalu Nudi di rumah saya, jam 12 lebih mulai telepon. Itu bicara hampir 4 jam, saudara. Sampai jam 4 baru selesai, saudara. Tapi nyampaikan banyak. Saya ingin sepintas saja, karena waktunya. Yang pertama, mereka berkata, saudara, mereka itu yakin bahwa kita diutus oleh Tuhan membawa terang, membawa anugerah, membawa keselamatan di tanah perjanjian bagi mereka. Saya ulangi. Mereka berkata, ya ini ayahnya namanya Ken yang kita baptis, dapat pesan dari rabi-rabinya mereka. Mereka itu yakin kita diutus Tuhan untuk itu. Kenapa? Mereka berkata begini, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar untuk bangsa Israel, Tuhan selalu mengutus utusannya, nabinya, untuk memberi pertanda. Nah, dia bilang, tahun yang lalu kalian bisa membaptis orang Yahudi. Ini mujizat. Bagi mereka itu mujizat. Mustahil bisa kalau bukan Tuhan. Mereka tanya, kita apa pernah mikir? Enggak pernah mikir kita. Baptis, mereka enggak pernah. Mereka juga heran, kok bisa? Mereka kok saat itu tergerak? Gak mau. Itu pertanda. Seperti tadi. Utusan Tuhan mesti dia memberikan pertanda. Seperti kalau Elia, awan sebesar tapak. Jadi itu pertanda dari Tuhan, yang pertama. Yang kedua, yang kita baptis, hidupnya berubah menjadi baik sekali. Hidupnya itu jadi saksi, jadi berubah, luar biasa. Bukan hanya dia, termasuk ayah ibunya. Oh, hidupnya itu kelihatan berubah dan ada terang dari Tuhan. Jadi mereka lihat kita datang membawa terang. Kita datang membawa kebaikan. Kita datang membawa anugerah bagi mereka. Yang ketiga, mereka ngomong gini, saudara. Yang ketiga, mereka ngomong gini. Mereka nangis terharu. Kalian itu kita nggak kenal. Kalian pasti nggak kenal juga mesianik. Tapi kalian ingin memberkati kita. Tanpa syarat. Tanpa tanpa motivasi apapun. Hanya ingin memberkati. Mereka berkata setelah kita semua pulang, dia pulang. Besoknya kumpul, mereka doa itu nangis. Mereka rasa yakin ini disuruh Tuhan. Tuhan utus. Nah, mereka ingin doakan kita terus juga dalam doa mereka. Lalu mereka doa, mereka nyampaikan pesan. Ya, waktunya sangat mepet. Pesannya begini. Ada 4 janji dari Tuhan. Karena kalian akan dipakai oleh Tuhan bawa terang. Yang pertama, semua kegelapan disingkirkan. Artinya kegelapan itu serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Baik itu panasi jahat, baik itu ya macam-macam mantra atau pakai apapun, pakai manusia, pokok serangan si jahat akan dilenyapkan. Gelap itu dilenyapkan, terang itu datang. Itu yang pertama. Yang sedang bergumul dengan kuasa kegelapan itu dilenyapkan. Yang kedua, pintu-pintu dibukakan, pintu-pintu anugerah dibukakan, pintu-pintu anugerah itu dibukakan. Itu sama dengan tingkap langit dibuka. Curah. Saya kaget karena itu sama dengan Thomas Serian waktu di sini. Kalau saudara yang datang,
Hari pertama dia khotbahnya hanya itu. Pintu dibukakan. Tuhan sedang buka pintu-pintu berkat. Tuhan sedang buka pintu-pintu anugerah. Pintu sedang dibukakan. Bisa sama, saudara. Ayatnya mayoritas di Yesaya. Kalau saya nanti kapan saya cari, karena hampir 4 jam harus itu semua. Ya, lalu yang ketiga, penghalang-penghalang diratakan oleh Tuhan. Penghalang-penghalang diratakan oleh Tuhan. Jadi yang selama ini menghalangi akan diratakan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang pakai untuk bawa anugerah keselamatan. Yang keempat, harta-harta yang tersembunyi dimunculkan oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Yang selama ini tersembunyi. Enggak terpikirkan, enggak lihat gitu. Dimunculkan. Bahkan kekayaan seberang. Dari Mesir, dari Seba, dari mana. Kirim oleh Tuhan. Datang, luar biasa. Saya saat itu jadi cukup tertawa. Nurdi itu yang menerjemahkan langsung tanya, Pak Ken, ini orang Yahudi itu namanya Pak Ken. Itu hanya untuk Pak Ubaja, untuk apa? Untuk saya juga. Wah, berarti dia kepingin juga itu. Lalu dijelaskan bagus. Untuk semua. Kepala itu bersama tubuh. Kepala enggak bisa apa-apa tanpa tubuh. Untuk semuanya. Termasuk untuk saudara semua dan saya. Termasuk kita semua. Nah, itu Tuhan, saudara. Saya percaya ini kairos. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Saya ajak saudara jangan salah prasangka. Kita enggak pernah mikirkan. Tapi kemarin, Jumat sore, saya rasa Tuhan berkata seperti ini. Ini sarana. Enggak kebetulan sedang cerita tabur tuai. Enggak kebetulan tadi, marah saya baru dapat dari sini. Cynthia itu bicara tentang saatnya musim semi. Saatnya nabur supaya menuai. Enggak kebetulan. Saya malah baru dapat duduk di situ tadi. Saya rasa Tuhan bicara semua. Kalau saudara nabur di saat yang tepat, di tempat yang tepat, yang sedang Tuhan katakan, saudara akan tuai 100 kali lipat ganda. Dan saya percaya itu sesuatu yang dahsyat. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudara. Ishak mau pergi ke Mesir, Tuhan berkata, tidak. Aku sudah jadi dengan bapakmu Abraham di sini, bukan di sana, bukan di Mesir, Kanaan, di sini, Gerar. Dan saatnya kau nabur bukan saya, di sini tabur. Itu dia taati, dia tabur di situ saat itu. Artinya saat yang tepat, karena apa? Waktu yang tepat. Tuhan sedang beri rema. Kalau Tuhan sedang berbicara itu luar biasa. Rema itu sumber mujizat. Di tempat yang disuruh oleh Tuhan. Tempat yang tepat. 100 kali lipat ganda. Janda Sarfat. Elia datang. Elia berkata, berikan minyak tepung buat aku. Karena Tuhan ingin memelihara hidupku. Itu rema. Dan dilakukan saat ada rema. Saat yang tepat. Saat Tuhan butuh untuk memelihara Elia. Dan di tempat yang tepat yang dikatakan Tuhan. Mujizatnya enggak pernah habis. Kekurangan jadi kelimpahan. Saat yang tepat. Di saat yang tepat. Di tempat yang tepat. Saya tidak perpanjangkan, saudara. Ya, ini firman Tuhan. Tapi saya ajak saudara tangkap sungguh-sungguh. Lalu saudara, saya ingin nayangkan sedikit tentang dana keuangan pembangunan. Dulu sudah saya tayangkan sebab supaya saudara punya gambaran untuk apa nanti ada pertanyaan itu dikeluarkan aja sedikit. Ya, dikeluarkan aja sedikit. Wah, enggak kelihatan. Enggak kelihatan ini. Diperkecil bisa enggak? Tidak 3, jadikan 1 saja atau 2, 1 saja. Di tengah 1 bisa enggak? Atau kanan atau kiri 1. Ya, coba lihat ini aja mungkin agak kelihatan sedikit saudara. Di foto ini, saudara sampai tanggal sekian ada masuk sekian. Ini pemasukan sampai sekarang tanggal 20. Kalau nggak salah saudara lihat ini sampai tanggal 20. Ya, sekian, ini pengeluaran untuk beli tanahnya parkir. Lalu untuk tanah Tangmangu. Terus tanah juga untuk ya sekolah kita. Karena
kekurangan tempat. Lalu juga kita sedang beri lagi tanah parkir sebelahnya, saudara. Ya, akan dipakai juga. Ya, keluarnya sekian. Jadi ya defisit ini berapa ya? Kalau nggak salah tadi ingat saya 15 M kalau nggak salah berapa. Tapi coba besok coba dibuat yang tebal. Lalu ini sebagian kita ambil kredit di SIM Niaga, saudara. Lalu kalau di bawah ini rencana satu, ini LCD sudah sering rusak terus karena umurnya sudah habis, ya mau diganti, saudara. Ya, ini 309 US. Ini peralatan yang lain, saudara. Jumlah total sekian, tapi sekarang dolarnya naik banyak sekali. Dulu 3M lebih, bisa jadi 4, saudara. Lalu juga nanti kalau parkir izinnya sudah jadi, kita mau bangun lagi, saudara. Ya bisa, ini budgetnya dulu berapa, 2-3 tahun yang lalu, 30M. Ya, lalu juga nanti sewanya sana tanggal Agustus, bulan Agustus sudah habis lagi. Parkir yang di depan, jadi ini hanya sepintas saja, saudara bisa tahu. Ya, untuk pembangunan itu yang terkumpul sekian, dipakai ini semua, defisit sekian, tapi kita ada pinjaman di sini. Dan kalau ini rencana yang mungkin di depan yang akan kita biayai, saudara. Itu sepintas. Nah, saya tidak perpanjangan firman Tuhan, ini cukup, tapi kembali seperti tadi. Itu sebabnya, supaya saudara ngerti saja, untuk apa sih juga kita janji iman. Untuk nanti dipakai untuk apanya. Tapi saya akan tutup, kita lihat kesaksian. Kemarin saya diberi sama Galuh kesaksian Budi. Saudara kenal Budi Munmun? Saya sedih kaget, saya sangat tersentuh, sangat diberkati. Gambaran yang luar biasa. Dulu dia 0, dia bisa sampai 0. Tapi sekarang luar biasa, saudara. Sampai 23 rumah makannya Budi itu, Stik Munmun itu. 23 kemarin saya tanya, bahkan sekarang sedang siap buka beberapa lagi, tambah terus, tambah terus, tambah terus. Bagaimana peristiwanya? Coba ditayangkan sekarang. Shalom, nama saya Budi Utomo. Saya bersama keluarga di sini, Daryl, Kellen, dan istri saya Anita. Kami akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin menyaksikan bahwa Tuhan banyak melakukan mujizat dalam hidup kami. Ini berkaitan dengan janji iman yang saya lakukan dalam pembangunan gereja. Kurang lebih 11,5 tahun yang lalu, saat saya melayani ibadah, waktu itu saya bertugas sebagai backing vokal, masih di gedung gereja yang lama. Saat kami persiapan duduk, di depan ada market gereja yang baru. Waktu itu saya lihat, ini benda apa? Lalu kami melihat, oh ada gereja baru. Ternyata gereja GBI Keluarga Allah akan dibangun dengan gereja yang baru yang sebesar yang ada di market itu. Waktu itu hati saya penuh dengan ucapan syukur. Saya melihat Tuhan luar biasa bekerja memberkati gereja kami, hingga tumbuh menjadi gereja yang besar. Singkat cerita, saya naik ke atas dan tugas menjadi backing vokal. Waktu itu Pak Obaja berfirman tentang Nabi Daud yang membangun bait Allah. Nabi Daud memberikan semua miliknya untuk pembangunan bait Allah. Bahkan Pak Obaja pun mengatakan bahwa beliau juga memberikan semua miliknya, bahkan cincin kawinnya untuk membangun gereja GBI Keluarga yang baru. Setelah itu Pak Obaja menantang kepada jemaat, siapa yang akan ikut janji iman dalam pembangunan gereja. Waktu itu saya tugas di mimbar, saya langsung berkata dalam hati, Tuhan, aku tidak akan ikut janji iman. Karena 6 bulan lagi saya harus menikah. Dan saya membutuhkan dana yang cukup besar untuk melangsungkan pernikahan kami. Jadi saya tidak akan ikut janji iman. Tapi waktu itu saat tugas di mimbar saya merasa gelisah, saya merasa berdosa. Sepertinya ada yang berkata dalam hati saya bahwa kamu harus ikut janji iman, kamu harus ikut. Tapi saya berkeras dalam hati bahwa saya tidak akan ikut karena saya akan menikah. Dorongan itu semakin kuat dalam hati saya, sehingga waktu itu saya di mimbar saya mengatakan dalam doa saya kepada Tuhan, ya wis Tuhan, aku ikut janji iman.
Tapi saya tidak memberikan jumlah yang besar, saya mengasihkan jumlah yang kecil. Saya ikut Tuhan, sekian untuk 1 tahun ke depan, saya akan berikan untuk janji iman. Pulang gereja, kami tidur seperti biasanya. Setiap pagi jam 5, saya bangun pagi untuk berdoa pagi. Waktu itu bangun jam 5 pagi, saya doa pagi dan saya merasa ada dorongan lagi yang sama pada saat tugas bahwa saya harus memberikan lagi, saya harus memberikan lebih untuk pembangunan gereja. Dan saya tetap berkeras hati bahwa saya tidak akan ngasih Tuhan, saya akan menikah dan saya membutuhkan biaya yang cukup besar. Setiap doa pagi, dorongan itu selalu ada. Bahkan saya merasa saya tidak damai sejahtera dengan hanya memberikan seperti yang saya janjikan. Singkat cerita, saya waktu itu sudah tidak akan mau doa pagi lagi. Saya takut kalau didatangi dengan perasaan itu, dorongan-dorongan itu yang suruh mengatakan saya memberi lagi. Saya matikan maker saya setiap pagi, saya nggak mau doa pagi lagi. Tapi setiap pagi, setiap jam 5, saya kaget. Saya selalu terbangun. Pada saat saya lihat jam waker di samping saya, angka itu pas di angka 12 dan angka 5. Saya bilang, kenapa saya bangun? Akhirnya saya doa lagi. Dan kembali dorongan itu selalu muncul, kamu harus memberikan lebih untuk Tuhan. Saya waktu itu tidak memberikan, besoknya saya tidur lagi, saya matikan wakernya. Saya bilang, saya nggak akan doa lagi. Hari kedua, kembali saya terbangun seperti orang kaget. Saya lihat jam lagi, jam 12 dan jam 5 lagi. Saya bangun tepat jam 5. Saya berpikir, kok bisa saya 2 kali bangun tepat jam 5? Apakah ini benar Tuhan yang membangunkan saya untuk doa pagi? Besok kami coba lagi, besok saya bilang saya besok nggak akan bangun lagi. Saya tidak mau bangun tepat jam 5. Esok harinya saya tidur agak malam supaya molor tidurnya, bangunnya. Ternyata sama, jam 5 tepat saya bangun. Akhirnya saya berpikir, saya merasa ini Tuhan yang membangunkan. Saya kembali doa dan kembali dorongan itu ada lagi. Lalu saya ambil keputusan, ya Tuhan, saya akan memberikan. Saya naikkan nilainya, tapi tidak banyak. Saya pikir itu sudah cukup, saya akan damai sejahtera. Ternyata tidak, dorongan itu selalu ada setiap saya doa. Akhirnya saya putuskan, ya wis Tuhan, saya akan berikan seluruh hasil kerja saya untuk pembangunan gereja, dipotong per bulan dan memberikan orang tua saya, dan untuk biaya hidup saya, sisanya akan saya berikan untuk gereja. Saya berpikir itu sudah cukup. Saya berpikir bahwa ini sudah selesai untuk saya memberikan ke gereja. Ternyata tidak. Setiap saya doa, selalu ada dorongan itu lagi untuk memberikan lebih lagi. Saya berpikir, Tuhan apalagi yang harus saya berikan? Lalu saya ingat, karena saya bekerja di suatu perusahaan, saya sudah dikasih fasilitas kendaraan sama perusahaan, tetapi saya masih mempunyai mobil yang waktu itu tahannya cukup lama dan sepeda motor. Saya diingatkan Tuhan, itu juga harus diberikan. Saya katakan, ya Tuhan, ini saya berikan semua. Saya akan jual, saya akan berikan untuk pembangunan gereja. Waktu itu saya sudah merasakan semacam damai sejahtera, saya elos hati saya merasa bersyukur bisa memberikan itu untuk Tuhan. Nah, saat saya doa, saya membaca firman, saya itu kurang lebih berbicara seperti ini bahwa sekarang kamu gak memiliki apa-apa, apapun kebutuhan kamu minta sama Tuhan. Akhirnya saya doa, waktu itu doa saya sederhana, saya bicara sama Tuhan, Tuhan ini aku udah gak punya apa-apa. Dan saya yang minta kepada Tuhan, saya akan menikah kurang lebih 6 bulan lagi. Saya jelas gak akan punya biaya karena saya harus janji iman selama 1 tahun. Pokoknya saya minta Tuhan tolong saya untuk saya bisa menikah. Dan saya juga belum punya rumah, tapi saya punya tanah, sudah saya beli pada saat saya kerja. Dan saya bilang sama Tuhan, karena saya membangun rumah Tuhan saya minta, Tuhan juga bangun rumah saya. Kalau bisa sebelum gereja saya jadi, rumah saya sudah jadi. Itu doa, permintaan doa saya kepada Tuhan, yang saya ucapkan dengan polos karena saya tahu Tuhan suruh saya mengandalkan Tuhan tidak melalui apa yang kami miliki. Singkat cerita, 3 bulan mulai kami rembukan untuk persiapan nikah, saya dipanggil sama mertua saya ditanyakan gimana persiapannya untuk nikah kamu, berapa dana yang sudah kamu miliki dan sebagainya. Saya jawab bahwa
saya tidak mempunyai uang untuk menikah. Mertua saya kaget, loh uangnya kemana? Gitu. Saya mau ngomong jujur, saya takut memberi tapi kok ngomong-ngomong, saya nggak ngomong jujur tapi berdosa. Akhirnya saya putuskan saya bicara jujur, saya katakan bahwa uang gaji saya berikan ke gereja untuk janji iman, untuk pembangunan gereja yang baru. Akhirnya mertua saya berkata, ya sudah, kamu nggak usah ikut-ikut, nanti saya akan usahakan, saya akan urusi semua. Akhirnya saya pulang, mertua saya mulai berusaha cari, dia mulai keliling ke saudara dan sebagainya, mencari pinjaman. Akhirnya saya dikabari bahwa keluarga dari mertua saya akan membantu. Dia akan meminjami sejumlah uang untuk persiapan pernikahan kami. Saya dan istri waktu itu bersyukur, wah ternyata Tuhan buka jalan. Tuhan benar-benar membantu kita. Lalu mertua saya berjalan mulai cari catering, tempat nikah dan sebagainya. Dan semua di DP kecil-kecil supaya uang yang ada saat ini cukup. Mendekati hari pernikahan ternyata saudara yang menjanjikan uang tersebut mendadak membatalkan. Dia mengatakan, Bapak aku nggak jadi minjemi kamu untuk pernikahan saya dan istri saya. Waktu itu saya kaget, ya udah bagaimanapun kami serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan selalu buka jalan dalam acara pernikahan kami. Waktu itu mertua saya juga berusaha minjem baju nikah, jas nikah, tapi semua nihil, tidak ada satu saudara pun yang memberi. Akhirnya tiba hari hanya, kami harus melangsungkan pernikahan. Pernikahan waktu itu berjalan meriah, lancar. Setelah selesai nikah, kotak sumbangan itu sudah ditunggu sama semua yang terlibat dalam pernikahan untuk minta dibayar. Kami sempat deg-degan juga, apakah ini cukup untuk membayar? Akhirnya kotak sumbangan itu dibawa pulang ke rumah mertua saya. Semua catering, semuanya yang merasa harus dibayar ikut semua ke rumah mertua saya. Dan uang itu dihitung, pada saat tagihan itu kurang lebih ada 30 jutaan. Ternyata uang yang ada yang terkumpul itu jumlahnya bisa pas dengan tagihannya harus dibayar. Saya dikabari bahwa uangnya cukup, aduh saya mengucap syukur. Ternyata Tuhan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Tapi ada satu yang lupa, yaitu tukang foto. Tukang foto tidak mungkin lagi pada malam hari itu karena tukang foto harus ngedit dulu, harus hitung dulu mana yang tercetak baik, mana yang tidak. Baru setelah terkumpul, besok paginya baru tukang foto itu telepon menagih. Kaget ternyata uang yang cukup masih ada tagihan tukang foto. Waktu itu mertua telepon ke istri saya bilang ada dana enggak? Saya bilang enggak ada. Saya punya mas-masan hasil dari sumbangan saudara-saudara yang memberikan. Ya sudah coba saya cek ke buku tabungan siapa tahu ada yang transfer. Saat itu dicek muncul dana yang jumlahnya sama dengan yang ditagih tukang foto tersebut. Itu dari saudara yang singkat cerita mustahil memberikan senilai itu gitu. Akhirnya tukang foto juga terbayar. Kami mengucap syukur bahwa ternyata pernikahan kami semuanya dibiayai sama Tuhan. Setelah menikah, saya ditelepon sama bos saya. Saya ditelepon, saya ditanyai, kamu sudah punya rumah belum? Saya jawab, enggak punya. Saya belum punya rumah, tapi saya punya tanah. Gitu loh. Lah, kenapa enggak kamu tabung uangmu lalu kamu bangun untuk rumahmu? Saya jawab, saya enggak punya uang. Karena saya melakukan janji iman, membangun gereja. Waktu itu, bos saya tidak mengatakan apa-apa, ya sudah, lalu telepon ditutup. Kurang lebih 10 menit kemudian saya ditelepon lagi, dia hanya mengatakan seperti ini, ya sudah, sekarang kamu gambar rumahmu, kamu desain rumahmu, kamu cari pemborong, kamu bangun rumah kamu, nanti biayanya kamu telepon sama saya bayar. Saya ditelepon, saya nggak bisa ngomong. Saya diam, saya meneteskan air mata. Saya kaget, Tuhan. Ini saya benar-benar bisa punya rumah, Tuhan. Saya berapa detik itu saya nggak bisa ngomong.
Saya kaget Bapak. Saya benar-benar bisa punya rumah. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Saya berdoa lalu saya telepon istri saya. Kita akan dibangunkan rumah. Akhirnya saya cari sesuai perintahnya, saya carikan pemborong dan sebagainya. Dan rumah kami bangun sehingga rumah itu jadi. Saya bersuka karena rumah itu adalah rumah mujizat bagi kami. Saya waktu itu berpikir kenapa pada saat mertua saya minta bantuan kemana-mana, sepertinya pintu tertutup. Sepertinya tidak ada yang membantu kami. Saya baru tahu bahwa ternyata Tuhan mau beracara sendiri. Tuhan tidak mau ada orang lain yang terlibat. Tuhan hanya mau bahwa semua ini Tuhan yang lakukan semuanya. Pekerjaan yang saya kelola, saya bekerja di sebuah distributor cat dan saya menjadi pimpinan untuk agen Jawa Tengah. Itu senantiasa omsetnya meningkat. Saya sampai heran kenapa omsetnya selalu meningkat tiap tahun. Dari waktu itu sales 5 orang, tenaga marketing 5 orang, sampai akhirnya bisa menjadi 25 orang. Berkat selalu mengalir, bahkan kami berdua di mana bukan seorang yang ahli kuliner, masak pun tidak bisa, tapi kami bisa membuka rumah makan dari awalnya 1, tapi Tuhan terus buka jalan. Ada penawaran-penawarannya masuk untuk menyewakan tempatnya dan sebagainya. Sehingga dari 1 tempat kami bisa membuka 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat, 5 dan seterusnya. Hingga pada saat ini kami bisa memiliki 21 rumah makan yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa. Kami juga diberkati dalam kehidupan rumah tangga yang luar biasa harmonis. Kami memiliki anak-anak yang istimewa. Kami juga punya keluarga yang damai dan bahagia. Saya hanya orang yang diajak Tuhan untuk melakukan janji iman. Saya orang yang dimampukan Tuhan untuk melakukan ini. Saya juga diberikan benih berkat oleh Tuhan untuk saya berikan ke gereja dan saya disuruh lihat Tuhan apa yang Tuhan lakukan. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau saudara bisa renungkan, nggak mudah seperti dia. Sampai 0 habis. Tapi sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti. Ya, sajak semua kita berdiri. Angkat kartu janji iman ini saudara. Saya akan berdoa, kita akan berkati saudara. Supaya sungguh-sungguh ini bisa menjadi sarana. Ya, Tuhan berkati jemaat, Tuhan berkati gereja kita. Angkat kartu janji iman ini saudara. Angkat kartu janji iman ini saudara. Angkat kartu janji iman ini. Dan kita akan datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena rencana Tuhan yang luar biasa sekali dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan pakai secara luar biasa saat ini Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu. Dan kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan, sungguh-sungguh Engkau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat luar biasa. Kami tahu tidak secara kebetulan, tapi Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah kami. Hari ini kami percaya dengan firman-Mu. Kami angkat kartu janji iman di hadapan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami melakukan seperti yang Kau kehendaki. Sehingga kami melakukan yang benar. Bukan dengan pikiran kami, bukan dengan keinginan kami. Tapi ajar kami melakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah kami. Tuhan berkati. Ya, janji iman ini menjadi satu sarana yang sungguh-sungguh kami lihat kasih karunia Tuhan dinyatakan, anugerah Tuhan dinyatakan. Kami tangkap dengan iman, kami lakukan dengan iman, dan kami tahu Engkau yang berkarya, dan kami tahu Engkau yang bekerja secara luar biasa, dan kami akan bergerak dan bergerak Tuhan, dan kami akan lihat
janjimu, rencanamu menjadi kenyataan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan dalam anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, namamu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Amin. Amin.